Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu pagi hari ini tanggal 30 Januari 2022 merupakan minggu penutupan bulan penciptaan yang ibadah pagi ini dilayani oleh Diaken Rinenda Hengse. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang terdapat dalam warta jemaat, di antaranya nomor 7 mengenai ibadah Patuen. Besok Kamis tanggal 3 Februari, ibadah Patuen akan dilaksanakan secara patunggilan di Gereja Induk, dilayani Pendeta Suwito MSI menggunakan kidung jemaat. Berita lainnya yang perlu diulang, ibadah minggu untuk remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari pukul 7 pagi di Balai Pamitran, dilayani oleh Ibu Sri Murini. Mohon untuk menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja. Dan berita yang terakhir yang perlu diulang adalah tentang Basar Calon Sidi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari. Untuk menu akan diinfokan menyusul. Mohon untuk menjadi perhatian bagi kita semua dan bisa berpartisipasi dalam Basar Calon Sidi. Mari kita akan memulai ibadah kita. Bulan penciptaan berakhir pada minggu ini. Namun tugas untuk terus mencintai, menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan di sekitar kita selalu ada pada kita. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan karya Tuhan Allah di tengah dunia ini dengan terus peduli dan ikut serta melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan menggunakan kidung jemaat nomor 66 ayat 1 dan 2 di gunung dan di lurah.
ibadah penutupan bulan penciptaan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah penutupan bulan penciptaan saat ini sebagai berikut. Allah memulihkan dan memperbarui ciptaannya. Allah memulihkan dan memperbarui ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah ciptaan Tuhan. Kita hidup bersama di lingkungan alam semesta ini. Berarti pada saat ini Tuhan menjanjikan kepada kita semua akan memulihkan dan memperbaharui kita semua serta alam beserta isinya ini. Untuk itu mari kita syukuri kehidupan yang diberikan Tuhan ini. Tuhan kita sungguh luar biasa memperhatikan ciptaannya. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan bersama kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 61 bait 1 sampai dengan 3. Sungguh indah alam. Saudara-saudara, Tuhan Allah Sang Pencipta semesta menghendaki agar kita mencintai alam ciptaannya. Namun seringkali kita belum mampu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan Allah ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Di pagi yang indah ini Engkau mempersatukan kami di tempat ibadah ini. Wujud ungkapan syukur kami, pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati membangun persekutuan. Sebelum kami melanjutkan persekutuan kami Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena selama ini kami kurang bisa mensyukuri apa yang Kau berikan kepada kami, hidup dan kehidupan ini. Bahkan kami belum mampu dan belum dengan sungguh-sungguh memelihara dan merawat ciptaan-Mu yang lain di sekitar kami hidup, yaitu alam semesta ini. Tolong Tuhan, pada saat ini Engkau menyediakan telinga dan hati bagi kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak tetap menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau berkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa mendengarkan ungkapan hati kita. Untuk itu, Tuhan memberi berita anugerah kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dan bertobat kepada Dia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima firman Tuhan sebagai berita anugerah kepada kita semua. Dari 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita amini berita anugerah ini dengan bersama kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 39 bait pertama dan kedua. Ku diberi belas kasihan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita mohon terang di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kembali kami sujud di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, terlebih lagi dapat memahami dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula Ibu Rinenda yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang beliau sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibadah kita saat ini ibadah penutupan bulan penciptaan. Adapun tema ibadah kita, Allah memulihkan dan memperbarui ciptaannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini judul renungan yang tersedia, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita dimuliakan oleh Allah, diciptakan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lainnya,
kita hidup berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu alam semesta ini. Tuhan sungguh maha baik, karena di dalam bulan penciptaan, GKJW mencanangkan bulan penciptaan selama bulan Januari ini, kita dijanji oleh Allah. Allah akan senantiasa memulihkan dan memperbarui ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti di dalam kehidupan sehari-hari menghadapi suatu permasalahan. Permasalahan hidup kita akan senantiasa kita sebagai orang percaya, kita serahkan kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan untuk senantiasa Tuhan menopang kehidupan kita, bahkan memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi. Seringkali sakit, penyakit, ataupun permasalahan hidup ini memerlukan suatu keajaiban atau suatu mukjizat dari Tuhan. Kita sangat memerlukan itu semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30 ini. Perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus diremehkan, ditolak, bahkan akan disingkirkan dari orang-orang Nazaret karena pengajaran Tuhan Yesus yang indah, yang sangat baik, tidak bisa diterima oleh orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret merasa tersinggung dengan pengajaran Tuhan Yesus. Seperti ayat yang ke-22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Karena tahu latar belakang, Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu di lingkungan mereka hidup, sehingga Tuhan Yesus justru diremehkan karena latar belakangnya ini. Orang Nazaret kurang percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah menjadi seorang Mesias. Kalau bahasa kita sehari-hari akan mengatakan begini, mosok toh anake Pak Yusuf kae kok iso koyok ngono, mendapat kuasa dari mana? Bahasa-bahasa itu sepertinya kalau kita bahasakan bahasa kita saat ini, orang-orang Nazaret mengatakan yang demikian. Terlebih lagi pada ayat yang ke-25 sampai dengan 27, Tuhan Yesus berfirman menceritakan kalau dahulu Nabi Elia itu diutus oleh Allah kepada orang-orang janda yang di Sarfat, di tanah Sidon. Kalau menurut orang Nazaret, janda Sarfat ini adalah orang kafir. Nabi Elia
tidak datang kepada janda-janda di Israel pada waktu ada kelaparan. Demikian pula pada zaman Nabi Elisa, Tuhan Yesus menjelaskan yang ditahirkan hanya Naaman, orang Syria, dan ini pun dianggap kafir oleh orang Nazaret. Padahal begitu banyak orang Israel yang pada saat itu di Israel itu banyak orang yang sakit kusta, tetapi hanya Naaman yang ditahirkan oleh Nabi Elisa. Ketersinggungan orang-orang Nazaret ini menjadikan orang-orang Nazaret merasa bangsanya sendiri saja tidak diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yang diangkat, yang disanjung adalah orang-orang di luar orang Yahudi. Dari ketersinggungan terjadilah suatu penolakan. Penolakan yang terjadi menjadikan hati orang-orang Nazaret keras, menjadi emosi, bahkan akan melakukan tindakan anarkis. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Nazaret mengeraskan hatinya. Hatinya ditutup oleh emosi, sehingga siapapun orang, bahkan Tuhan Yesus pun tidak bisa menyadarkan kesalahan mereka. Harapan orang Nazaret seperti ayat yang ke-23, mereka mengharapkan suatu mukjizat di dalam pertemuan itu. Karena mereka sudah melihat latar belakang Tuhan Yesus, sudah meragukan kekuasaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Mesias, utusan Allah, walaupun orang Nazaret akan menyingkirkan Tuhan Yesus dari hadapannya, tetapi pada ayat yang ke-30 dinyatakan, ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami kehidupan yang seperti orang Nazaret? Kita meragukan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kita meragukan atau bahkan kita menolak kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan apakah selama ini kita juga tetap memaksa Tuhan Yesus untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita? Atau mungkin suatu mukjizat kita memaksa Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya supaya kita lebih mantap percaya kepada Dia. Kalaulah kita sempat atau mungkin sampai pada saat ini masih meragukan kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat kita, umat manusia. Maka dari itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Mari kita buka hati kita. Kita lepas
segala permasalahan hidup kita yang memaksakan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan mempunyai kuasa terhadap kehidupan kita. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa menguasai diri kita untuk tidak memaksa Tuhan, tidak mengatur Tuhan, supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi kepada kita kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus itu berarti kita mengenali Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih akrab. Dengan kenal dan akrab kepada Tuhan, tentu kita akan senantiasa mendengar dan bersedia melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, berarti kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini janganlah kita ragu-ragu lagi. Mari kita mantapkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, sehingga kita akan dipulihkan dari segala permasalahan hidup kita, bahkan diperbarui segala kehidupan kita bersama ciptaan Tuhan yang lainnya, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Yang kedua, janganlah kita khawatir. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Demikian Tuhan kehidupan kami. Segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Engkau perkenankan terjadi, karena Engkau menginginkan kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk melanjutkan dan memelihara alam semesta ciptaan-Mu ini. Amin. Mari kita lanjutkan renungan kita dengan bersama kita memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 191 bait 1 sampai 2. Tuhan memanggil, datang segera.
yang kami kasihi, kami mohon untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan kepercayaan kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Kami menyatukan hati kami Tuhan, memohon Engkau senantiasa memberi jalan keluar akan segala permasalahan hidup kami. Kami percaya Engkau memberi jalan keluar masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Untuk itu Tuhan, secara khusus saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu saudara-saudara kami Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan keluar untuk kesehatan, supaya kesehatannya pulih melalui perawatan para medis, obat-obatan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarganya. Demikian juga kasih sayang keluarga yang merawatnya. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kasih sayang yang dari-Mu, sehingga keluarga yang merawatnya menjadi orang yang sabar, orang yang kasih, orang yang senantiasa membawa damai, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, selain itu, kami bersama-sama mendukung akan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Tenaga medis yang dengan susah payah untuk menangani para pasien yang menderita, kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada mereka, menjaga kesehatannya, sehingga saudara-saudara kami yang berada di lingkungan medis menjadikan mereka sukacita melakukan tugas panggilannya.
Demikian pemerintah kami yang saat ini sedang menjadi pimpinan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menjaga kesehatannya, memberi kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rakyat Indonesia ini merasakan damai sejahtera, keadilan yang terjadi. Kami bisa bersyukur kepadamu karena Engkau memberkati kami melalui pimpinan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Sambirejo ini. Tolong kami Tuhan, kami warga jemaat, penatua diaken, pengurus-pengurus kelompok maupun badan pembantu, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di GKJW Jemaat Sambirejo ini, baik induk maupun sampai dengan pepantannya. Tolong Tuhan satukan kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Boleh Tuhan berkati. Apabila kami memerlukan biaya di dalam kami berkegiatan ini, tolong Tuhan atur biaya-biaya yang kami perlukan, sehingga Engkau sendiri yang mengaturnya melalui apapun, melalui sawah ladang yang diupayakan oleh saudara-saudara kami, sehingga dana yang kami perlukan ini bisa tercukupi. Demikian kami semua warga jemaat, boleh Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa bersyukur kepadamu, bisa mempersembahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang kami lakukan, warga jemaat ini boleh Tuhan memakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, segala permasalahan hidup tidak akan berhenti sampai di sini. Setiap saat kami tetap merindukan Tuhan senantiasa memimpin hidup dan kehidupan kami, memberi jalan keluar kepada permasalahan hidup kami. Untuk itu Tuhan, seluruh anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, mulai dari anak-anak balita sampai dengan saudara-saudara kami yang duduk di perguruan tinggi, semua mereka kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Pendidikan yang sekarang menjadikan pendidikan yang harus mereka hadapi dan mereka harus melakukannya. Untuk itu Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan. Berkati kesehatan, berkati hikmat akal budi, supaya mereka senantiasa bisa meraih cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini merindukan pasangan hidup maupun suatu pekerjaan. Tolonglah Tuhan, Engkau menguasai hidup dan kehidupan saudara-saudara kami. Di dalam pergumulannya ini boleh Tuhan memberkati mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga saudara-saudara kami bisa menerima apa yang Kau kehendaki ini. Demikian Tuhan, seru doa kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada percaya kami, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kerajaan
kasih Tuhan, nats firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan. Petugas akan membawa persembahan ke meja altar dengan kita memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 450 bait yang pertama dan kedua. Silakan berdiri, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami haturkan bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau mensucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan usai, kami akan undur dari tempat ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga kami, memberkati kami dalam kami melakukan segala aktivitas kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, segala permohonan dan ungkapan syukur kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan pada saat ini dan senantiasa berkomitmen untuk menjaga, memelihara, dan ikut melestarikan alam lingkungan ciptaan Tuhan ini. Mari kita menjalani kehidupan dengan tenang,
serta menjaga kebersihan jasmani maupun rohani kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersama kita memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat nomor 426. Bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita siapkan hati kita menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 470 kepada ibadah minggu kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.